Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldini Alfarian. Saya akan menjelaskan salah satu stasiun, yaitu Kanal Stasiun. Kanal stasiun adalah stasiun yang berfungsi untuk mengolah biji sawit atau nut hasil dari proses pengepresan menjadi kernel, yaitu inti sawit yang nantinya dapat diolah lebih lanjut menjadi minyak inti sawit atau palm kernel oil. Jadi, jika stasiun pressing lebih fokus menghasilkan minyak sawit kasar atau CPO, maka kanal stasiun fokus mengambil inti sawit dari biji yang masih bercampur dengan fiber jangkang. Secara umum, alur kerja kanal stasiun dimulai dari campuran ampas press yang berisi fiber dan nut. Campuran ini masuk ke cake breaker conveyor untuk diurai agar tidak menggumpal. Setelah itu, masuk ke deperitor atau nut fiber separator. Pada alat ini, fiber yang lebih ringan akan terbawa aliran udara, sedangkan nut yang lebih berat akan jatuh dan masuk ke proses berikutnya. Fiber biasanya dimanfaatkan sebagai bahan bakar boiler, sedangkan nut dilanjutkan ke proses pemecahan. Nut kemudian masuk ke nut polishing drum untuk membersihkan sisa fiber yang masih menempel. Setelah itu, nut masuk ke nut silo untuk dikeringkan. Sementara pengeringan ini penting karena nut yang terlalu basah akan sulit dipecahkan dan bisa menyebabkan hasil kernel yang lengkap. Tahap penting berikutnya adalah pemecahan nut menggunakan ripple mill. Pada ripple mill, nut masuk di antara rotor yang berputar dan ripple plate. Akibat benturan dan gaya putar, cangkang akan pecah sehingga kernel dapat terlepas dari seal. Namun, posisi ini harus dikendalikan dengan baik. Jika setelan terlalu keras, kernel bisa banyak pecah. Sebaliknya, jika setelan terlalu lemah, masih banyak nut yang tidak pecah. Setelah dari ripple mill, campuran hasil pecahan yang terdiri dari kernel, seal, dan nut utuh akan masuk ke proses pemisahan. Pemisahan pertama biasa menggunakan LPDS atau sistem winnowing membantu aliran udara. Seal yang ringan akan terangkat, sedangkan kernel yang lebih berat akan turun. Jika masih ada campuran seal dan kernel, pemisahan dapat dilanjutkan dengan pedokon atau kalibrate untuk pemisahan berdasarkan perbedaan berat jenis. Parameter penting yang harus dikendalikan di kernel stasiun adalah kadar air nut dan kernel, suhu pengeringan di kernel silo, kecepatan aliran udara LTDS, efisiensi ripple mill, jumlah nut utuh, jumlah kernel pecah, serta kadar seal dan kotoran pada kernel. Parameter ini sangat berpengaruh terhadap mutu akhir kernel. Permasalahan yang sering terjadi antara lain nut tidak pecah sempurna, kernel terlalu banyak pecah, seal masih terbawa ke kernel terlalu basah, aliran udara LTDS tidak stabil, kalibrate kotor, dan kerusakan pada ripple mill. Jika terjadi penyimpangan, operator harus segera melakukan pengecekan. Misalnya, jika nut utuh terlalu banyak, maka kecilan ripple mill, rotor bar, dan ukuran nut harus diperiksa. Jika kernel pecah terlalu tinggi, maka tekanan atau putaran ripple mill perlu disesuaikan. Jika seal masih banyak masuk ke kernel, maka pengaturan damper LTDS, cyclone, dan densitas kalibrate harus diperbaiki. Jika kernel masih basah, maka suhu, fan, heater, dan waktu pengeringan di kernel silo harus dikontrol ulang. Jadi kesimpulannya, kanal stasiun memiliki peran penting dalam memaksimalkan hasil sawit dari pabrik kelapa sawit. Stasiun ini bukan hanya memisahkan inti dari cangkang, tetapi juga menentukan mutu kernel yang akan dijual atau diolah lebih lanjut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.